memang kebaya dipakai di hampir semua di kulturnya Indonesia. Kultur Indonesia. This is in Japanese. Yeah, so Oh wow. kita harus melihat ini sebagai bagian dari culture, and this is very important. Buku ini judulnya Kebayaku. Yeah. Ibu Min, buku ini saya dengar sampai dibawa dan dikoleksi oleh perpustakaan di Amerika. Iya. Dan di Jerman ya? Enggak, di Library of Congress USA, Iya. ditaruh di Washington DC, Iya. dan di 17 universitas di seluruh Amerika sebagai bagian dari Indonesian Heritage. Dan Saya nggak boleh buka mulut sampai gitu, nggak boleh ya Bu ya? Oh gitu. Saking terpukau. Ternyata Ibu Min, ini di segmen yang berikut ini kita akan ngobrol bahwa Ibu Min adalah juga pemerhati kebaya dan kain. Dari buku ini, Kebayaku, Ibu Min banyak bercerita tentang kebaya sebagai bagian dari budaya seluruh suku di Indonesia. Ya, kelihatannya begitu ya Bu ya? Iya. Tell me Bu tentang kebaya dan kenapa Ibu memilih untuk menjadi pemerhati kebaya dan bahkan pelestari akhirnya kebaya dan kain. Ya, karena dulu waktu saya kecil, ibu saya itu dari pagi sampai malam itu pakai kebaya dan kain. Jadi itu adalah pakaian keseharian beliau, tidur pun demikian. Jadi kalau saya udah besar kepengen sekali ya, karena itu kok kayaknya itu duduknya elegan rapi, gitu ya, bener. Saya jadi duduk tegak lagi deh, bener. Bersanggul, keren gitu loh. Makanya itu saya ingin sekali. Dan akhirnya alhamdulillah tercapai sekarang. Jadi saya itu berkeinginan sekali ya bahwa kebaya ini menjadi bagian dari busana nasional yang mendunia. Nah, seperti juga kalau kimono itu kan di Jepang, kemudian kalau sari di India. Saya kepengen kebaya itu adalah Indonesia. Nah, itu kita sedang perjuangkan bagaimana supaya diakui oleh UNESCO. Karena ini yang harus kita lakukan, makanya saya ingin sekali perempuan-perempuan Indonesia itu sangat pakai kebaya. Baik, kebaya. Baik, saya akan mulai belajar pakai kebaya. Sebenarnya ada etikanya nggak sih Bu pakai kebaya? Karena sekarang kan orang pakai kebaya itu sudah sedemikian rupa sehingga gitu ya bentuknya beda. We cannot say itu kebaya. Atau kita masih boleh bilang itu kebaya? Iya, memang kan karena sekarang mengikuti tren ya, anak-anak itu senang sekali memadu padankan kebaya dengan celana jeans dan apa. Tapi kalau itu dalam posisi santai, oke-oke aja. Tetapi kan kebaya juga ada pakemnya juga. Jadi pakemnya itu kalau menurut saya kebaya itu harus serasi dan sopan. Ya. Sopan dalam arti kita tidak menonjolkan anggota badan, ya. Jadi harus dipadu padankan sampai kelihatan sangat elegan. Sehingga kalau orang melihat kita pakai kebaya, wow. Jangan pakai kebaya tapi mukanya itu. Mukanya. Emang kenapa gitu ya? Mungkin ada sesuatu yang kurang sreg di hati orang-orang yang melihat. Jadi kebaya itu sesuatu hal yang harus kita lestarikan. Saya setuju. Tapi kenapa tertarik sama kain kebaya dan kainnya? Iya. Kan sebanyak ya ada kita punya tenun, punya yang Iya. Kebaya saya dipadu-padankan dengan tenun, dengan songket, dengan berbagai wastra Indonesia. Ya, wastranya yang kebayanya tetap di atas, betul ya. Betul. Saya yang misunderstood. Saya selalu berpikir kalau kebaya kemudian batik gitu kan? Enggak. Iya betul. Saya orang Bali gadungan bener ya. Padahal kan ada songket Bali juga. Ada songket Bali. Saya Bali. di situ ada songket Bali juga saya pakai. Jadi bagaimana kita bisa memadupadankan wastra Indonesia dengan kebaya yang dengan pakem yang benar. Ibu pasti bangga kalau ada seorang anak Indonesia
namanya Riana Kusuma. Okay. Dia ini sebenarnya tadinya jualan di Pasar Klewer, jualan kebaya, kain-kain batik. Tapi ternyata belakangan ini merapat ke istana. Wah. Istana? Iya. Berarti dekat sama Presiden Jokowi. Wow. Luar biasa ya. Dan luar biasa, hanya berangkat dari Pasar Klewer. Wow. Dan kalau sudah sampai ke istana pasti banyak yang didulang dari bisnis jualan batik ini. Kalau Ibu Min dengan idealisme batiknya yang sedemikian rupa dengan kebaya, Riana Kusuma beda lagi. Kita lihat seperti apa liputannya. Ini dia, tim Sofa Nova sudah membuatkan liputannya untuk Anda. Menjadi pengusaha batik yang terbilang sukses, sebelumnya Riana Kusuma ternyata juga mengalami berbagai pengalaman. Sejak kecil, Riana pun dengan senang hati membantu kedua orang tuanya menjual batik di Pasar Klewer, Solo, Jawa Tengah. Setelah banyak mempelajari batik bersama para pengrajin, Riana pun semakin memahami. Sampai suatu saat, keluarga Presiden pun mengunjungi keluarga Riana dan mengajak ke Istana Presiden di Solo. Pernah Ibu Tin Soeharto, almarhumah, dia itu memanggil saya di suatu ruangan gitu. Ada batik banyak gitu. Kamu yang masuk kamu aja ya, sini ikut saya gitu. Saya waktu itu juga kok bisa ya, saya bisa ngalamin dalam ruangan yang sebesar itu dengan Ibu Tin Soeharto, almarhumah. Terus dia bilang, coba kamu pilihin batik untuk ibu gitu. Terus saya milihin kan, ini bagus, ini bagus. Terus Ibu Tin gini, saya tanya, Ibu, Bu, ini yang bagus, saya bilang gitu kan. Waktu itu saya SMP kelas 3, terus saya diginiin sama dia, bibi saya ini kamu kok lucu, masih kecil sudah ngerti, pinter milihin batik. Oh iya Bu, saya bilang, lah terus sekarang Ibu pilih yang mana? Ya sudah, yang kamu pilih itu aja gitu. Yang lain sudah bawa pulang, gitu. Saya kaget. Seiring berjalannya waktu, Riana pun memahami batik dan pemasarannya. Meski usaha batik kedua orang tuanya tutup, namun tak pada semangat Riana. Ia pun berusaha membuka pasar ke Jakarta dan Malaysia. Saya berkembang terus dari batik yang pertama kali bikin batik untuk busana kantor, terus baju santai untuk anak-anak muda yang baru pertama kali bekerja kan juga budgetnya belum terlalu banyak ya, mereka saya membuat juga dengan desain yang simple, jadi keluar sendiri. Saya bayangin pangsa pasar, coba market yang usia sekian, kita harus pandai membayangkan, itu harus punya insting. Jadi saya sering komunikasi dengan itu staf saya, apa yang diminati gitu sekarang gitu. Hingga saat ini, puluhan pegawai pun telah terbantu kehidupannya berkat kain-kain batik yang mereka ciptakan. Wow, dari Pasar Klewer sampai ke Istana. Ibu ternyata deket sama keluarga istana. Tuh kan, saya tuh suka gitu, agak-agak iri sedikit kalau lihat orang sukses gitu kan. Bisa dari Pasar Klewer sampai ke Istana, bilangnya deket sama tukang bikin baju. Padahal jadi benar-benar beliau ini dekat dan bisa memfasilitasi kebutuhan di istana. Kita masih akan ngobrol lagi sama Ibu Min Uno. Masih banyak yang mau disampaikan dan saya yakin Anda akan tetap di sini di Sofa Nova, satu sofa berbagi cerita. Itu akan memperbesar dari badan kita. Ya. Tapi dari semua batiknya saya paling seneng ini, batiknya Ramli, lihat. Ada kisah apa di balik ini?